Helena masih terdiam. Clarissa tahu harga diri setinggi langit kakaknya tidak akan pernah melakukan itu. Apalagi di hadapan sekretaris menyebalkan yang bahkan tidak pernah bergerak sedikit pun di sekitar Saga. Apa kakak masih percaya diri setelah pergi meninggalkan Kak Saga? Aku aja merasa Kak Helen itu menyebalkan, apalagi Kak Saga. Akhirnya terucap juga kata-kata menyalahkan diri dari mulut Clarissa. Clarice, jaga sikapmu, mendorong tubuh adiknya kesal. Kenapa? Kalau Kak Helen percaya diri itu seharusnya sebelum pergi minimal tidur sekali dulu dengan Kak Saga. Itu bisa Kak Helen pakai sebagai jaminan. Tapi ini hanya bermodal cinta Kak Saga. Kak Helen udah sangat yakin sampai berani pergi tanpa izin begitu. Kebebasan? Sekarang dan selamanya Kak Helen bisa bebas dari Kak Saga. Bodoh. Diam kamu. Bukannya membantu, malah keluarlah. Aku tidak butuh kata-kata tidak bergunamu sekarang. Helen mendorong tubuh Clarissa. Dia merasa kata-kata adiknya udah sangat keterlaluan sekarang. Kalau Kak Helen benar-benar tidak mau menyerah, satu-satunya hanya Kak Noah, laki-laki bodoh yang pernah mencintai kakak. Tapi jangan berharap lebih. Aku dengar dia udah punya pacar juga sekarang. Aku tidak yakin dia punya waktu untuk Kak Helen. Clarissa memberikan ide, tapi dia juga setengah ragu apa idenya akan berhasil. Helena mengepalkan tangannya. Noah, ya, dia satu-satunya harapanku untuk mendekati Dania. Tapi jangan bilang Kak Helen mau memakai Kak Noah untuk mencelakai Dania. Kalau itu rencana Kak Helen, sebaiknya batalkan. Itu rencana gagal sebelum dimulai. Kalau sampai sekretaris Helen itu tahu, habis Kak Helen di tangannya. Kak Helen tahu sekarang siapa yang dijaga dengan nyawanya? Dania. Han menjaga Dania sendiri. Dia udah jadi istri kesayangan Kak Saga. Mulai khawatir dengan ide yang diberikannya, Helen mengherdik lewat matanya. Jane dan Sophie yang cerita, Kak Helen udah tidak punya kesempatan, kata mereka. Membeberkan fakta tanpa dia bisa berkesimpulan begitu. Sial, pantas dua anak itu berubah sekali sikapnya padaku. Helen bangun dari tempat tidur, mengambil sisir. Dia mengibaskan sampai pecahan kaca yang menempel bertebaran, bercermin di kaca yang pecah. Dia harus bangun sekarang. Dia tidak boleh kalah. Meratapi nasib di kamar saat ini adalah pilihan menyedihkan. Aku harus bertemu Noah sekarang. Suruh Bibi membereskan kamarku. Kalian mau kemana sekarang? Clarissa merasa khawatir. Jangan mencari masalah lagi. Diam kamu. Hanya itu kesempatan terakhir yang bisa dia pakai untuk kembali pada Saga. Noah menatap Helen dengan seksama. Apa kamu menangis lagi? Noah menggenggam erat tangan Helen. Sudah, sampai sini saja. Lepaskan Saga seperti aku melepaskanmu. Dia menangis semakin keras, padahal tadi hanya isak kecil. Helen menghampur, memeluk Noah. Noah tersentak, tidak mempersiapkan hati dan tubuhnya. Noah, tolong aku. Tolong aku. Kamu tahu kan aku sangat mencintai Saga. Aku bodoh yang meninggalkannya. Aku menyesal, sangat menyesal. Aku ingin hubungan kami kembali. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Menangis sekuatnya, membuat Noah merasa bersalah sendiri. Baiklah, lepaskan aku dulu. Noah menepuk bahu Helen dan mendorong tubuhnya agar menjauh. Perasaannya pada wanita di hadapannya mungkin udah berhasil dia tuntaskan. Tapi kalau interaksi sedekat ini, dia takut akan membangkitkan kembali perasaan yang sudah dia kubur. Dan dia tentu akan merasa sangat bersalah sekali pada kekasihnya. Bagaimana aku harus menolongmu? Saga pasti tidak mau menemuiku. Waktu itu, aku berhasil menemuinya, tapi semuanya percuma. Maaf. Lihat, Helen udah berhasil membuat Noah merasa bersalah untuk sesuatu yang bukan kesalahannya. Helen menggenggam tangan Noah. Bisakah kamu bertemu dengan Dania? Dania, kenapa? Apa yang mau kamu lakukan dengan Dania? Noah tahu urusannya akan semakin runyam, karena dia tahu bahwa wanita itu benar-benar menempati tempat khusus di hati Saga.
Salah sedikit saja melangkah, habislah semua. Dia udah merinding membayangkan bagaimana amukan Saga dan amarah sekretarisnya yang menyebalkan itu. Aku hanya mau kamu bicara dengannya. Dia kan sangat polos. Dia pun tidak mencintai Saga. Saat aku memberitahu alasan Saga menikahinya, dia masih bisa tertawa dan berkata kalau dia menikah karena uang. Dia tidak mencintai Saga. Dari mana Helen berkesimpulan semacam ini? Jelas-jelas tidak seperti ini dari sudut pandang Saga. Bicaralah dengannya dan bujuk dia untuk bercerai dengan Saga. Mohon, ujung mata Helena udah berair. Ini senjata mematikan untuk Noah, karena puluhan kali ia pakai, selalu berhasil membuat Noah luluh. Noah, aku mohon, demi hubungan kita yang lalu, tolong kali ini. Noah menggigit bibirnya. Luluh, dia menyeka air mata Helena yang berlinang. Baiklah, jangan menangis. Aku akan bicara pada Dania, tapi aku tidak bisa menjanjikan apapun. Hanya itu yang bisa dia ucapkan, walaupun dia sendiri ragu. Mengingat ucapan Saga waktu itu, dia sadar Helena sudah tidak punya kesempatan. Hari kedua, kelas make up berjalan dengan baik. Ternyata make up itu sesuatu gampang ya. Di sekolah make up, Dania juga udah memiliki teman, jadi dia benar-benar menikmati. Agak lama tadi dia mematung di depan cermin, melihat hasil riasannya sendiri. Aku pasti sudah gila. Kenapa aku ingin menunjukkan riasan ini pada Tuan Saga? Kalau dia melihatnya, apa lantas kau mau dipuji cantik begitu? Dia pasti akan menyentil keningku dan berkata, apa ini? Kenapa wajahmu? Kau pakai apa di mukamu? Hapus. Ya, itu pasti yang akan dia bilang. Dania melajukan kendaraannya setelah kelas makeup. HP di tasnya berdering, dia menepikan kendaraan, takut yang menghubungi Yang Mulia Raja melalui sekretarisnya. Noah, kenapa dia? Ragu apakah akan dijawab, sampai bunyi dering mati, lalu telepon yang kedua akhirnya diangkat. Halo, Nona Matahariku? Suara renyah yang seakrab jauh di sana. Aku bukan mataharimu, kenapa? Bertanya langsung tujuan Noah menelpon. Hubungan mereka tidak seakrab itu untuk hanya bertanya kabar. Sedang di mana? Boleh ketemuan gak? Ada yang mau aku bicarakan. Tentang apa? Sekarang aja. Hubungan rumit antara Saga, Noah, dan Helena yang ikut diceritakan Jenika waktu itu membuat Dania berhati-hati. Dia tidak mau terlibat ke dalamnya. Saat ini hubungannya dengan Tuan Saga saja udah jauh lebih memusingkan. Dia mau aku mencintainya? Untuk apa? Seharusnya aku pun mengatakan aku mau dia mencintaiku kan? Tapi sial, aku tidak punya keberanian. Kalau aku menjawab aku mau dia mencintaiku, reaksinya apa ya? Dania tersadar sedang berbicara dengan Noah. Sepertinya tidak bisa hanya bicara di telepon. Aku ingin bicara langsung. Sekarang juga sudah waktunya makan siang kan? Bagaimana kalau aku traktir makan siang? Tidak mau, menjawab cepat. Hei matahariku, kenapa jahat sekali begitu? Yang mau aku bicarakan ini penting sekali loh, menyangkut hidup dan matiku. Kalau kamu sekarat, pergilah ke dokter. Dania tahu kalau laki-laki itu sedang main-main. Kesan pertama dan kedua kalinya dia udah bisa tahu kalau Noah laki-laki yang suka bercanda. Tuh kan, udah terdengar dia terpingkal di sana. Ayolah, aku mohon, aku tunggu di cafe XX ya. Aku akan menunggumu sampai kau datang. Sambungan terputus. Kenapa dia seenaknya begini sih? Dania melemparkan HP-nya di kursi di sebelahnya. Memegang kemudi mobil, bimbang, dia tidak mau datang, tapi ancaman akan menunggunya membuatnya gelisah juga. Bagaimana kalau Noah benar-benar akan menunggunya? Sial, sudah pasti aku akan datang. Kenapa sih? Aku jadi orang pedulian begini, menyebalkan. Akhirnya datang juga, dan ia udah berdiri di depan sebuah meja. Sementara laki-laki yang selalu seenaknya itu tersenyum sangat puas. Wajah jenaka dan seorang manja itu membuatnya dimaafkan. Gumam Dania kesal pada dirinya sendiri. Terima kasih matahariku. Dania, panggil aku Dania. Dania. Aku bukan mataharimu, aku mataharinya Tuan Saga. Dania merinding mendengar ucapannya.
Tapi kata-katanya berhasil membuat tawa di mulut Noah terhenti. Laki-laki itu jelas sangat terkejut. Sekarang wajahnya tampak serius. Dia memanggil pelayan, lalu memesan menu makanan dan minuman, mengusir canggung, menawari Dania untuk memilih menu. Saya pilih menu yang sama aja ya Mbak. Baik, sebentar ya. Pelayan itu menganggukkan kepalanya. Baiklah, sekarang ada apa? Kenapa ingin bertemu? Dania duduk meletakkan tasnya di atas meja. Hari ini sepertinya kamu jauh lebih cantik dari yang ada di ingatanku. Apa sekarang kamu merubah penampilanmu? Noah memperhatikan penampilan Dania. Gadis yang dia lihat waktu di Danau Hijau, seingatnya tidak seperti ini. Dania meraba rambutnya. Benar, ini hasil kelas makeupnya hari ini. Bagaimana ini? Aku kan tidak mau menjawab kalau aku habis ikut kelas makeup. Aku memang udah begini dari dulu. Waktu kita baru bertemu di Danau Hijau itu, penampilanku yang lain dari biasanya. Tapi biasanya aku seperti ini kok. Tersenyum menyembunyikan kebohongan. Benarkah? Pantas saja Saga sangat tergila-gila padamu. Istrinya memang cantik sih. Apa dia bilang barusan? Noah, mau bicara apa? Dania mengakhiri basa-basinya. Dia ingin langsung ke inti pembicaraan. Noah menatap Dania dengan seksama, meyakinkan dirinya sendiri bahwa apa yang ingin dia sampaikan sekarang adalah pilihan tepat. Ini adalah janjinya terakhir kali untuk Helena. Dia akan membantu hanya sampai di sini saja. Apakah Dania juga mencintai Saga? Juga? Maksudnya? Seperti Helen mencintai Saga? Jadi ini tentang Helena? Apa dia yang meminta Noah untuk bicara denganku? Maafkan aku, Helen. Aku tidak mau mendukungmu lagi. Jen sudah menceritakan semuanya padaku. Dan aku memilih tidak mendukungmu sekarang. Walaupun aku akan merelakan Tuan Saga jika dia kembali padamu. Tapi aku tidak akan mendukungmu mulai sekarang. Apa Noah datang karena Helen? Laki-laki itu tidak bisa menutupi kebenaran. Dia tampak kikuk. Helen sangat mencintai Saga. 4 tahun lalu mereka bertemu. Aku tahu, 4 tahun lalu mereka bertemu di Danau Hijau kan? Tempat itu adalah tempat yang sangat bermakna untuk mereka. Sama halnya Noah, yang juga menganggap tempat itu penting. Penjelasan Jen yang dilebih-lebihkan dengan menambah porsi spesial untuk Saga diringkas Dania secara wajar. Kamu sudah tahu? Terkejut dengan jawaban Dania. Jen udah menceritakan semuanya tentang hubungan Tuan Saga dan Helen, tentang cinta mereka dan bagaimana mereka bersama. Entahlah, aku bahkan tidak merasa sakit hati ataupun cemburu. Aku hanya senang karena saat itu Tuan Saga bersama wanita yang dicintainya dan hidup dengan bahagia. Ya, sampai Helen pergi meninggalkan Tuan Saga yang udah sangat percaya dan mencintainya. Apa penjelasanku sudah sangat jelas? Kalau aku tidak cemburu dan berpikir secara objektif. Tapi saat itu Helen punya alasan sendiri. Kenapa dia harus pergi? Alasan yang dia ingin dikenal dengan karyanya sendiri. Dia tidak mau dikenal hanya sebagai pelukis bayangan Tuan Saga. Begitu? Entahlah, mungkin alasan itu memang terdengar masuk akal. Tapi kalau aku yang jadi Helen, saat itu aku bukannya pergi tanpa izin begitu saja. Jika aku jadi Helen, aku pasti percaya akan cinta Tuan Saga. Hingga aku akan memohon padanya untuk mengizinkanku pergi mengejar mimpiku. Kalau Noah juga akan berpikir seperti Helen atau berpikir sepertiku. Apa? Bingung dengan penjelasan Dania. Apa Noah juga berpikir kalau Tuan Saga tidak akan mengizinkan Helen pergi? Saat itu, jika Helen memohon, aku yakin Tuan Saga akan mengizinkannya pergi. Memang berapa sih jarak yang harus ditempuh? Tuan Saga bahkan punya jet pribadi yang bisa dia pakai bolak-balik kan? Ayo sadarlah Noah, bahwa Helen udah memanfaatkan kebaikanmu. Dalam hal ini, dia yang bersalah. Biarkan dia memohon pengampunan Tuan Saga. Kamu atau aku tidak perlu ikut campur. Dania, Noah tidak menduga Dania yang dia temui di Danau Hijau akan menjawab secerdas ini. Dia berpikir Dania hanya gadis polos yang tidak tahu apa-apa. Tapi itulah kesalahan terbesar yang udah dilakukan Helen. Dia tidak percaya pada laki-laki yang mencintainya. Benar, inilah kebodohan terbesar yang sudah dilakukan Helena kepada Tuan Saga. Kebodohan yang harus dia bayar dengan sangat mahal.
Aku mengatakan ini bukan untuk membela Tuan Saga. Aku hanya ingin Noah sadar bahwa dia udah dimanfaatkan. Ini semua kesalahan Helen. Biar gadis itu yang memohon untuk dirinya sendiri.